Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Faiza Divazara, kelas 8, asal sekolah saya SMP Negeri 59 Surabaya. Kali ini saya akan resensi novel Egg of Money, yang dimana penulisnya adalah Dinda Delvira, penerbit Rainbooks Publishing Depok, tahun terbit Januari 2024. Egg of Money merupakan sebuah novel yang ditulis oleh Dinda Delvira. Novel tersebut menceritakan tentang kisah cinta antara Hanindya Hazel, gadis dari keluarga sederhana, dan Kalandra Karendra Raymond, seorang remaja dari keluarga kaya raya. Hanindya Hazel hidupnya berubah setelah bertemu dengan Kalandra. Pertemuan mereka yang awalnya menyebalkan berubah menjadi hubungan yang sangat rumit, di mana Kalandra menemukan kebahagiaan sejati dan Hazel menjadi prioritas utama baginya, hingga Kalandra rela berjuang demi impian mereka berdua. Di dunia yang tampak penuh dengan kemewahan, uang, dan reputasi, Kalandra Karendra Raymond tumbuh sebagai pewaris keluarga konglomerat. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau dengan uang. Segalanya begitu mudah baginya. Contohnya, pakaian bermerek, mobil mewah, pesta-pesta elit, dan teman-teman yang hanya hadir saat ia bersinar. Namun, di balik itu semua, tersembunyi sosok muda yang sesungguhnya rapuh, haus pengakuan, dan tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan tulus. Sementara itu, di sisi lain dunia yang jauh dari harta, Hanindya Hazel, gadis sederhana yang tumbuh dengan kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Hazel membantu ibunya menjalankan toko kecil sambil tetap berusaha menjadi murid berprestasi di sekolah. Hidupnya tidak mudah, tapi hatinya kuat. Ia tahu arti setiap rupiah dan bagaimana setiap tetes keringat mempunyai nilai. Takdir pun mempertemukan dua dunia itu bukan secara manis, melainkan lewat kesalahpahaman. Hazel melihat Kalandra sebagai sosok arogan yang memandang gadis itu sebagai orang rendah. Sementara itu, Kalandra memandang Hazel sebagai gadis keras kepala yang sulit didekati. Namun, sesuatu dari diri Kalandra berubah sejak pertemuan itu. Untuk pertama kalinya, ia tertarik kepada seseorang yang tak peduli dengan uangnya. Dengan cara yang ia tahu, Kalandra mulai mendekati Hazel. Ia membelikan barang-barang mahal, menawarkan bantuan keuangan, bahkan berusaha membuat hidup Hazel lebih nyaman. Tapi itu semua membuat Hazel menjauh. Ia merasa direndahkan, seolah cintanya bisa dibeli. Baginya cinta bukan transaksi dan kasih sayang bukan hadiah bermerek. Namun, waktu dan interaksi yang harus mempertemukan keduanya membuat Kalandra perlahan belajar. Ia mulai mengenal makna memberi tanpa mengharapkan balasan, mencintai tanpa menunjukkan kekuasaan, dan memahami bahwa cinta sejati justru tumbuh di antara ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Di tengah-tengah perjuangan itu, muncullah berbagai konflik lain, seperti tuntutan keluarga besar Raymond yang tidak setuju dengan hubungan Kalandra dan Hazel, perbedaan kelas sosial yang mencolok, serta ambisi dan luka batin masa lalu yang belum selesai. Tekanan demi tekanan memaksa keduanya mengambil keputusan yang sangat sulit, hingga akhirnya perpisahan menjadi satu-satunya jalan yang terlihat masuk akal. 5 tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka, tapi tidak sebagai Kalandra dan Hazel. Kalandra kini bukan sekedar anak orang kaya yang mencari validasi, tetapi ia telah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa, matang, dan memahami apa itu arti perjuangan. Sedangkan Hazel sudah berdiri tegak dan dengan pencapaiannya sendiri, menjadi perempuan mandiri yang tidak lagi mudah terluka. Awalnya Hazel menjaga jarak, tapi ia tidak ingin kembali terjebak dalam dunia yang sama. Namun Kalandra kali ini benar-benar berubah. Ia tidak lagi menawarkan uang, melainkan waktu, usaha, dan kejujuran. Ia meminta maaf bukan dengan hadiah,
tapi dengan tindakan yang menunjukkan bahwa ia menghargai Hazal sebagai pribadi. Hazal akhirnya pun luluh, tapi bukan karena uang atau kenangan, melainkan karena ia melihat Kalandra benar-benar berubah. Mereka berdua akhirnya saling membuka hati, membicarakan luka masa lalu, dan memilih memulai kembali tanpa embel-embel status sosial dan kekayaan. Nah, di dalam novel Act of Money ini mempunyai kelebihan, yaitu menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami dan gaya penulisan yang ringan sehingga cocok dibaca dan banyak diminati oleh kalangan remaja. Cerita yang disampaikannya pun sangat relatable bagi banyak orang, terutama yang mempunyai latar belakang berbeda atau pernah merasakan gap sosial atau ekonomi. Novel tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu ada bagian cerita yang dianggap kurang jelas, terutama selama masa perpisahan 5 tahun. Apa yang Hazal dan Kalandra lakukan selama waktu itu kurang terperinci. Beberapa pembaca merasa bahwa penggunaan uang atau hadiah yang untuk mendapatkan cinta terlalu idealistis atau berlebihan, sehingga terkadang terasa tidak realistis. Dan terakhir, ada beberapa kesalahan ketik atau typo yang sedikit mengganggu kenyamanan pembaca. Demikian dari saya. Jangan lupa membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.